Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya. Di sini presentasi proposal penelitian. Saya akan membahas proposal penelitian saya dengan judul Analisis Pengalaman Dakwah Influencer Muslimah di Media Sosial Nianeti. Di era digital ini, fenomena influencer di media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dengan berbagai informasi, termaksud konten pendidikan dan keagamaan. Media sosial memungkinkan penyebaran dakwah yang lebih luas dan efektif dibandingkan metode tradisional. Dakwah juga memiliki peran penting dalam mengembangkan insan yang berbudi pekerti, berakhlakul karimah, dan berperadaban Islami. Banyak pendakwah kini memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan dakwah. Salah satunya adalah Nianeti, seorang influencer muslimah asal Maluku. Melalui konten yang menarik, Nia berhasil menjangkau audiens yang luas dan menginspirasi generasi muda. Pengalaman dan strategi yang digunakan oleh Nia dalam berdakwah melalui media sosial menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Selanjutnya kita membahas rumusan masalah pada penelitian ini. Terdapat 3 poin utama yang ingin kami eksplorasi. Yang pertama, bagaimana latar belakang dakwah Nianeti di media sosial. Kami ingin memahami perjalanan Nia dalam memulai dakwahnya di platform media sosial, serta faktor-faktor yang mendorongnya untuk berkontribusi dalam penyebaran nilai agama Islam. Yang kedua, bagaimana konten Nianeti di media sosial. Nah, penelitian ini akan menganalisis jenis konten yang dihasilkan Nia, termasuk format dan tema yang diangkat dalam setiap pengunggahannya. Yang ketiga, bagaimana persepsi pengikut dakwah Nianeti di media sosial. Kami juga ingin mengetahui bagaimana pengikutnya merespon dan menerima konten dakwah yang disampaikan. Untuk memperjelas dan mempersempit ruang lingkup penelitian, kami menetapkan beberapa fokus dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, ada pengalaman dakwah yang terbagi menjadi 4. Kami bahas mengenai waktu berdakwah, perkembangan media sosial, dan metode dakwah. Kemudian ada media sosial, yang dimana dalam penelitian ini saya sendiri sebagai peneliti akan mengambil sebuah platform yakni Instagram sebagai patokan konten-konten yang Nia unggah. Kemudian sini ada hubungan mengenai persepsi dan komunikasi antara Nia dan pengikutnya. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dakwah Nianeti di media sosial. Yang kedua, untuk mengidentifikasi jenis konten yang dihasilkan Nia di media sosial. Yang ketiga, untuk menganalisis bagaimana persepsi terhadap dakwah Nianeti. Selanjutnya kita akan membahas landasan teori yang mendasari penelitian ini. Terdapat beberapa teori yang penting akan membantu kita dalam memahami fenomena dakwah melalui influencer di media sosial. Pertama-tama mari kita lihat teori komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan berita antara 2 orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga dapat dipahami. Adapun model komunikasi interpersonal menjelaskan bagaimana pesan disampaikan dan diterima dalam interaksi antara Nianeti dan audiensnya, termaksud elemen umpan balik yang penting dalam mempertahankan interaksi positif. Dalam jurnal ilmu komunikasi oleh Putra dan Aurora, Wayne Pace menyatakan bahwa komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang berlangsung antara 2 orang atau lebih secara tatap muka. Selanjutnya, teori agenda setting menunjukkan bahwa media sosial dapat membentuk agenda publik dalam menyoroti tema dan isu tertentu dalam konteks dakwah. Maxwell MC Combs dan Donald Shaw menyatakan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat dengan menetapkan agenda topik yang dibicarakan. Selanjutnya kita bahas teori media sosial. Di sini ada teori use and gratification, menjelaskan motivasi penggunaan media sosial dalam mengonsumsi konten, termasuk ketertarikan generasi muda pada dakwah melalui platform Instagram. Teori ini menyatakan bahwa orang aktif mencari media tertentu untuk menghasilkan kepuasan atau hasil tertentu. Kemudian teori jaringan sosial menggambarkan bagaimana influencer seperti Nianeti membangun jaringan dan interaksi dengan pengikut mereka. Teori jaringan atau bisa disebut network teori
berfokus pada analisis hubungan antara individu atau kelompok yang membentuk jaringan kompleks, termaksud hubungan interpersonal dan pertukaran sumber daya. Beranjak ke teori dakwah, khususnya teori dakwah kontemporer. Teori ini menggambarkan perubahan metode dakwah di era digital dengan penggunaan teknologi dan media sosial. Untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Mahmudin menjelaskan bahwa dakwah kontemporer mengadopsi struktur teknologi modern dengan beberapa indikator, termaksud penggunaan teknologi dalam menyampaikan dakwah dan pemanfaatan sarana kontemporer. Yuk kita membahas teori persepsi dan sikap. Teori persepsi sosial akan menganalisis bagaimana audiens membentuk persepsi terhadap konten dakwah Nianeti. Walter dan L. Festiger menyatakan bahwa penyampaian pesan tidak sengaja dapat mengubah sikap komunikator. Selain itu, teori perubahan sikap menunjukkan bahwa konten yang menarik dan relevan dapat mempengaruhi perubahan sikap audiens terhadap ajaran agama. Menurut Ma'arif, sikap adalah kondisi mental yang membentuk kesiapan seseorang untuk berperilaku positif atau negatif terhadap sesuatu. Selanjutnya kita akan membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari beberapa aspek penting untuk memahami pengalaman dakwah influencer muslimah Nianeti. Dalam rangka memahami pengalaman dakwah Nianeti secara mendalam, kita memilih pendekatan kualitatif. Menurut Priyono, metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai suatu tujuan. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dan aktivitas sosial, serta sikap dan kepercayaan individu maupun kelompok. Dengan pendekatan ini, kami dapat mendeskripsikan pengalaman Nianeti dalam berdakwah di media sosial, serta mengidentifikasi strategi yang digunakan dan tantangan yang dihadapi dalam interaksi dengan audiens. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan langsung oleh peneliti. Peneliti berperan penting sebagai alat utama untuk mengumpulkan data, baik visual maupun non-visual. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis data secara langsung dari responden atau lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kediaman Nianeti yang berlokasi di BTN Manusela. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kemudahan akses untuk memperoleh data yang dibutuhkan, sehingga data yang diperoleh bisa valid dan relevan. Adapun data yang dapat kami ambil dari konten-konten Nianeti di platform Instagram. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari subjek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada. Data primer akan diperoleh dari wawancara mendalam dengan Nianeti dan observasi terhadap konten Instagramnya. Wawancara ini bertujuan menggali pengalaman dan perspektif Nia dalam berdakwah. Selain itu, analisis konten di Instagram akan mencakup jenis konten, frekuensi posting, dan respon dari pengikut. Data sekunder akan diperoleh dari dokumen yang disediakan oleh Nianeti, seperti materi promosi dan catatan kegiatannya. Untuk memahami pengalaman Nianeti dalam berdakwah, kami menggunakan 3 teknik pengumpulan data utama. Yang pertama, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang pertama, wawancara. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan Nianeti. Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka, memungkinkan Nia untuk menjelaskan praktik dakwahnya dengan lebih bebas. Wawancara ini akan direkam dan dianalisis untuk menggali tema-tema utama. Yang kedua, ada observasi. Penelitian akan mengamati konten yang dipublikasikan di akun Instagram Nianeti menggunakan metode observasi tak terlibat. Ini memungkinkan peneliti untuk melihat interaksi di akun Instagram secara objektif. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi. Data sekunder akan diperoleh dari data dokumentasi yang diberikan oleh Nianeti yang dapat memperkuat data dari wawancara dan observasi. Kemudian di sini ada analisis data. Analisis data akan dilakukan melalui proses interaktif mengikuti langkah-langkah sistematis.
Yang pertama ada reduksi data, display data, analisis, dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian ada pengecekan keabsahan termohon. Kami akan membahas pentingnya uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Kami akan menerapkan triangulasi untuk menguji kredibilitas data yang melibatkan yang pertama ada triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dan pendekatan ini kami berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang pengalaman dakwah Nia Neti di media sosial. Selanjutnya kita akan membahas tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama ada tahap pralapangan. Peneliti mempersiapkan segala sesuatu sebelum melakukan penelitian di lapangan. Kegiatan ini mencakup penentuan topik penelitian, pengembangan kerangka teori, dan penyusunan instrumen penelitian seperti pedoman wawancara dan lembar observasi. Selain itu, peneliti juga melakukan kajian pustaka untuk memahami konteks dan latar belakang yang relevan dengan topik yang diteliti. Persiapan ini penting untuk memastikan bahwa penelitian dapat berjalan dengan lancar dan terarah. Setelah semua persiapan selesai, peneliti akan melanjutkan ke tahap pengerjaan lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan dan peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan, observasi langsung terhadap praktik dakwah Nia Neti di media sosial, serta pengumpulan dokumentasi. Peneliti akan berinteraksi dengan informan dan lingkungan penelitian untuk mendapatkan data yang akurat. Proses ini memerlukan keterampilan komunikasi yang baik agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan fenomena yang diteliti secara komprehensif. Kemudian, setelah data terkumpul, peneliti memasuki tahap analisis data. Pada tahap ini, data yang dikumpulkan akan direduksi, disajikan, dan dianalisis untuk menumpangkan tema dan pola yang signifikan. Kami akan menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menginterpretasikan makna dari data, mengaitkannya dengan teori, mengidentifikasi implikasi dari temuan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai pengalaman Nia Neti dalam berdakwah di media sosial. Kemudian tahapan terakhir yakni penulisan laporan penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun laporan yang sistematis dan terstruktur berdasarkan hasil analisis. Laporan tersebut akan mencakup bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi hasil penelitian, dan kesimpulan. Peneliti juga akan menyertakan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, serta implikasi praktis dari temuan. Sebagai penutup, kami juga akan menekankan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai pengalaman dakwah influencer muslimah Nia Neti di media sosial, khususnya pada platform Instagram. Kami percaya bahwa dengan memanfaatkan media sosial, dakwah dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, terutama generasi muda. Penelitian ini tidak hanya mengungkap strategi yang digunakan oleh Nia Neti, tetapi juga tantangan yang dihadapi dalam interaksi dengan audiens. Kami berharap hasil dari penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dakwah di era digital, serta memberikan referensi bagi pendakwah lainnya dalam memanfaatkan platform media sosial. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.